Selamat pagi semuanya, jumpa lagi dengan saya di Nayani Channel ya. Pagi ini kita akan membahas tentang persamaan dasar akuntansi ya. Nah, di sini yang kita akan bahas adalah soal kantor akuntansi Raihan ya. Baik, kita akan langsung saja mengerjakan soalnya. 1 April mulai menjalankan bisnis dengan membuka kantor akuntan dengan berinvestasi 800 juta membentuk kas. Jadi, ini berupa uang, maka akan kita tulis di sini 800 juta di kas. Kemudian, ini uang kas ini berasal dari modal. Di modal kita akan tulis di kolom modal sebesar 800 juta juga. Kemudian soal nomor 2 April dibayar sewa kantor untuk satu ruangan masa 1 tahun dipakai sebesar 35 juta ya. Kita akan masukkan tanggal 2 April. Nah, ini kita mengeluarkan uang sebesar 35 juta. Kita akan tulis kas berkurang di sini. Kalau berkurang kita akan beri dalam kurung ya, kurung kurawal. Kemudian ini untuk membayar sewa dibayar di muka. Sewa dibayar di mukanya bertambah sebesar 35 juta. Kemudian soal berikutnya, tanggal 4 April membeli perlengkapan kantor sebesar 40 juta dari PT Unggul secara kredit. Nah, ini adalah secara kredit, berarti tidak mengurangi uang kas. Ini 4 April. Ya, membeli perlengkapan kantor ya sebesar 40 juta. Perlengkapan kantor bertambah sebesar 40 juta. Nah, ini juga menambah hutang. Kenapa? Karena pembeliannya secara kredit. Oke. Selanjutnya, tanggal 8 April telah diselesaikan pekerjaan kompilasi laporan keuangan PT Seika dengan nilai kontrak 85 juta namun belum dibayar. Apabila kita menerima pendapatan tapi belum dibayar, maka akan menambah yang namanya piutang ya. Kita akan tulis di sini tanggal 8 April. Nah, piutangnya bertambah dari pendapatan tadi sebesar 85 juta. Nah ini tadi dari pendapatan ya. Pendapatan itu menambahkan modal. Jadi di dalam kita akan input di bawah kolom modal menambah 85 juta. Nah, di sini kita akan tulis di sini pendapatan. Nah, seperti ini ya. Kemudian selanjutnya tanggal 13 April dibeli sebidang tanah yang direncanakan untuk membangun kantor. Jadi kita membeli tanah, harganya 225 juta. Kita akan masukkan, ini mengurangi dari uang kas. Tanggal 13 April ya. Tanggal 13 April 2021, uang kas kita berkurang untuk membayar tanah sebesar 225 juta. Nah, ini untuk membeli tanah. Jadi aset tanah bertambah 225 juta. Seperti ini. Oke. Selanjutnya, tanggal 18 April, diterima uang tunai atas tagihan tanggal 8 April sebesar 85 juta. Oke. Tadi kita menambah piutang 85 juta. Nah, sekarang tanggal 18 April itu sudah dibayar. Jadi kita masukkan di dalam uang kas ya.
Nah, apabila piutangnya sudah kita terima, itu menambah uang kas sebesar 85 juta dan mengurangi piutang sebesar 85 juta. Nah, seperti ini ya. Kemudian tanggal 20 April telah diselesaikan pekerjaan jasa penyusunan sistem akuntansi untuk PT Yuk Bisnis dengan nilai kontrak 130 juta namun masih berbentuk piutang. Jadi kita sudah menerima pendapatan tapi uangnya kita sudah menyelesaikan pekerjaan tapi uangnya belum kita terima ya. Jadi ini menambah piutang. Tanggal 20 April kita akan tulis di sini, 20 April. Nah, piutangnya bertambah sebesar 130 juta. Nah, ini dari pekerjaan yang kita selesaikan berarti pendapatan ya. Pendapatan itu menambah modal. Di sini kita tulis 130 juta. Nah, kita tulis di sini pendapatan. Seperti ini ya. Selanjutnya, tanggal 24 April dibayar gaji karyawan untuk bulan April sebesar 60 juta ini ya. Ini 60 juta. Ini 60 juta. Kita bayar beban gaji yaitu tanggal 24 April ya. Kita tulis di sini 24 April. Uang kas berkurang sebesar 60 juta untuk bayar gaji dan gaji ini mengurangi modal ya. Kita taruh di dalam kolom modal, di bawah kolom modal mengurangi tapi dikurang 60 juta. Nah, ini kita tulis keterangannya adalah beban gaji. Nah, seperti itu ya. Kemudian tanggal berikutnya 25 April dibayar beban listrik, telepon dan sebagainya 15 juta 500 untuk bulan yang bersangkutan ya. Kita akan masukkan di sini. Tanggalnya adalah tanggal 25 April 2021 sebesar uang kas kita sebesar 15 juta 500 berkurang. Nah, ini untuk bayar beban listrik air ya. Nah, ini beban itu mengurangi modal. Jadi kita taruh di dalam kolom modal di sini berkurang ya. Dalam kurung. Kalau berkurang kita kasih dalam kurung 15 juta 500. Nah, seperti ini. Keterangannya kita akan tulis beban listrik air. Seperti ini ya. Selanjutnya, tanggal 26 April dibayar sebagian utang atas pembelian 4 April kepada PT Unggul 20 juta. Nah, apabila kita membayar utang, maka uang kas berkurang. Tanggal 26 April. Nah, kita ingin membayar hutang sebesar 20 juta, jadi kita mengambil uang kas, yaitu uang kas berkurang. 20 juta. Nah, uang ini untuk membayar hutang. Kalau utang kita bayar, berarti utang kita berkurang ya. Nah, seperti ini ya. Kemudian, tanggal 27 April, Rehan menerima uang tunai 50 juta dari perusahaan untuk keperluan keluarga atau pribadi. Kalau untuk keperluan keluarga atau pribadi pemilik itu namanya prive ya. Jadi kita akan tulis tanggal 27. Nah, ini uang kasnya berkurang sebesar 50 juta. Nah, ini untuk prive. Prive itu mengurangi modal. Kita tulis di sini berkurang sebesar 50 juta. Ingat, kalau berkurang itu dikasih tanda kurung ya, biar tidak salah jumlah. Di sini kita tulis keterangannya prive. Seperti ini ya. Kemudian, tanggal 30 April dibayar beban keamanan untuk bulan April 6 juta.
Oke, ini juga. Baik, kita akan lanjutkan lagi. Tanggal 30 April tadi membayar beban keamanan untuk bulan April sebesar 6 juta. Kita akan langsung isikan di sini tanggal 30 April. Yaitu untuk membayar uang keamanan 6 juta, berarti kita mengambil uang dari kas. Jadi kasnya berkurang. Kalau berkurang kita kasih dalam kurung 6 juta. Seperti ini. Uang 6 juta ini kita untuk membayar beban keamanan, sehingga beban itu mengurangi modal. Jadi kita masukkan di kolom modal, tapi di sini berkurang. Apabila berkurang, kita kasih dalam kurung, kemudian 6 juta. Seperti ini, ya. Nah, ini kita tulis keterangannya adalah beban keamanan. Nah, seperti ini, ya. Selanjutnya kita akan jumlah masing-masing. Transaksi sudah habis ya, transaksinya sudah habis kita masukkan. Kemudian kita akan jumlah di masing-masing. Di sini kita akan jumlah. Ini boleh pakai kalkulator, boleh pakai kalkulator, boleh pakai langsung rumus Excel boleh. Ini saya akan tulis di sini di rumus Excel pakai formula ya. Ini kemudian kita akan jumlah yang kolom piutang. Selanjutnya kita akan jumlah kolom berikutnya, ini kolom perlengkapan kantor. Selanjutnya kita akan jumlah ini kolom sewa gedung, dibayar di muka, ya. Kemudian kita akan jumlah ini kolom tanah. Sini kolom tanah kita akan jumlah. Kemudian kita akan jumlah, ini peralatan kontor kosong ya, tidak usah kita jumlah. Kita akan jumlah kolom hutang. Oke. Dan terakhir kita akan jumlah kolom modal semuanya, modal pendapatan dan beban ini tadi. Kita akan jumlah seperti ini ya. Oke, baik untuk semuanya, ini kita akan jumlah semuanya aset ya. Jadi sama dengan ini kolom kas ditambah dengan ini kolom piutang ditambah dengan ini kolom perlengkapan kantor ditambah dengan ini kolom sewa gedung dibayar di muka. Ditambah dengan ini kolom tanah. Ya, sudah. Kemudian kita enter sama dengan hasilnya 903.500.000 ya. 903 juta. Nah, ini kita akan tambahkan 20 juta ini utang ditambah 883.500.000. Nah, ini juga 903.500.000. Ini berarti dari sisi aset harta itu sudah balance dengan hutang ditambah modal, sudah sama. Oke. Nah, apabila kalian ingin mengetahui besarnya laba, maka kita akan masukkan ini kolom angka pendapatannya. Dari mana saja angka pendapatannya? Ini pendapatan yang pertama 85 juta. Kemudian pendapatan yang kedua ini ada 130 juta. Nah, seperti ini ya. Kemudian beban, ini kita akan masukkan kolom bebannya. Bebannya itu yang pertama tadi beban gaji 60 juta. Kemudian kita akan masukkan di sini beban listrik air ya, seperti ini. Kemudian ada lagi satu beban yaitu beban keamanan seperti ini. Kita akan jumlah di sini. Kita jumlah ini hasil dari pendapatan. Kemudian ini hasil dari beban seperti ini. Nah, labanya kita hitung. Ini karena sudah tanda minus, jadi Ibu kasih positif di sini ya. Tapi kalau di sini nggak ada tanda minus, kalian bisa langsung kurang ya.
Oke. Ini adalah labanya yaitu 133 juta. Ini laba ya. Apabila kalian ingin tahu besar modal akhir, maka kita akan masukkan modal awalnya tadi. Modal awalnya adalah 800.000. Dari mana? Dari sini tadi, dari modal awal ini 800.000. Kita masukkan di sini 800.000. Kemudian labanya kita masukkan 133.500.000. Kemudian prefer, tadi prefernya di sini, dari sini kita sudah tahu prefernya adalah 50 juta. Di sini kita masukkan prefer. Nah, ini rumusnya adalah kurang ya. Jadi, modal ditambah laba dikurangi prefer ya. Ini sudah ada tanda kurang, kurangi prefer. Jadi 50 juta. Oke, jadi kita hitung modal akhirnya adalah modal awal. Maaf, di sini salah tulis Ibu. 800 juta harusnya. 800 juta. Oke. Nah, kita akan hitung modal akhirnya, yaitu sama dengan 800 juta ditambah 133.500. Maaf. 800 juta ditambah 133.500 dikurang 50 juta untuk prefer. Ya. Ini adalah modal akhirnya, yaitu 883 juta. Baik, demikian untuk persamaan dasar akuntansi untuk perusahaan jasa. Di sini pembahasannya adalah kantor akuntan Raihan. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe ya, atau share atau komen ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa jaga kesehatan. Sampai di sini, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.